Lihat, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Jadi kami itu nggak bisa najis kalau makan babi. Udah kan udah dibilang Oh, di nggak situ. najis. Gimana sih Oh, kamu? nggak najis. Kau udah tahu nggak? Kau menghina orang Kristen karena makan babi. Kau bilang najis. Coba tanya dulu Yesus itu. Kami makan babi nggak najis kami. Nggak bisa Sekarang kami gini, apa dinajiskan. bedanya najis dengan haram? Nggak tahu itu hukum-hukum kau itu. Iya, najis dengan haram itu Pokoknya, apa? Izin turun, apa iya, oke. sekarang apa salah kami makan babi? Hmm? Saya tidak salahkan, saya cuma tanyakan Iya. apa bedanya najis dengan Kenapa haram. kamu menyalahkan kami makan babi? Ya, yang salah kan siapa mau makan babi sampai 100 Ya, ekor ini terserah. sudah dikatakan kami itu tidak bisa kau najiskan. Saya nggak pusing mau makan babi 100 ekor silahkan. Enak kok. Makanlah coba. Mau kau kita makan. Makan kita yuk. Orang enak kok kau yang bodoh nggak mau makan. Lanjut Romo, lanjut Ustaz Arif. Pusing kau. Kerajaan surga bukan tentang makanan. Sibuk kali kau tentang makanan. Yesus bilang, kerajaan surga itu bukan kawin mawin, bukan tentang makanan dan minuman. Sibuk kali kalian. Hari gini kalian masih ngomongin surga tentang makanan. Hati dan pikiran itu kalian ini, jangan hal-hal duniawi. Ya, bentar lagi itu kiamat. Ya, jangan sibuk dengan makanan, puasa, itu duniawi itu. Kerajaan surga itu tuh bukan tentang makanan dan minuman. Makanya orang Kristen itu nggak penting bahas-bahas itu sama orang Kristen. Yesus itu mengatakan begini, tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah sekarang kita cari tahu apa kehendak Bapak yang di surga ini. Salah satunya adalah dilarang makan babi. Umat Kristen malah makan babi. Artinya umat Kristen tidak tunduk dan tidak mematuhi kehendak Bapa yang di sorga. Itu tidak terlalu penting, itu kehendak Bapa Itu yang tidak penting terlalu itu. penting Kehendak karena Bapa hukum itu Taurat adalah sudah mengasihi sesama dibatalkan kau. oleh Paulus Ya. dengan matinya sebagai Iya, kenapa manusia. emang? Maka Karena Paulus hukum dapat Taurat mandat dan dari segala Yesus kok. ketentuannya telah dibatalkan. Kata Iya, Paulus Efesus 2 nomor hebatnya. 15. Paulus kan diutus Yesus untuk membatalkan itu. Weh, Tahu, Paulus ngadi-ngadi. Paulus Agak lain. Mencret. Loh, Paulus itu adalah rasul yang diutus untuk orang non-Yahudi. Diutus Sejak Yesus kapan untuk- Yesus mengutus Paulus? Baca dulu kisah para rasul, bro. Kalau bahasa Ibraninya Bintang, itu namanya Pitikanakanai. Bro. Baca dulu kisah para rasul. Ya. Dia adalah utusan ya yang dikhususkan oleh Yesus untuk bangsa non-Yahudi. Mana ada Yesus nyuruh kami sunat? Di mana ada sunat? Iya kan jelas host. Yang ada Jadi yang dibilang diikuti baptislah. oleh umat Kristen ini Baptislah adalah mereka ajaran di Paulus, dalam- bukan Iya ajaran memang Romo, Yesus. ajaran Paulus yang diikuti umat Kristen, bukan Yesus. Betul. Paulus Kanonik, Injil kanonik, Gospel kanonik itu hanya 4. Markus, Matius, Lukas, Yohanes, cuma 4. Sisanya suratnya Paulus ada 13 biji. Loh, terus Injil karangan Allahmu Al-Maryam itu 13 surat Paulus itu semua isinya adalah semua firman manusia. emangnya Allahmu juga nggak menulis Injil? Coba baca dulu di Quranmu itu. Anda Injilnya. percaya Bintang? Tidak percaya? Paulus mengatakan, aku menulis bukan berdasarkan menurut firman Tuhan. Gimana ada tertulis itu? Lah, Ngarang lu. ngarang.
Kalau kalau Allahmu menulis Injil abad ke-6. Kok ngarang ngadi-ngadi? Sekarang aku tanya dulu kau, inspirasi. Allahmu menulis Injil juga enggak? Agak lain. Loh, Kalau Allahmu kau buka Bible Bintang, coba kau baca di 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata-kata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa baca ia dulu dari bermegang. atas tentang apa itu? Ya itu dari atas saya baca. Iya, Mau tentang dibaca masalah dari apa atas, itu? mau dibaca dari bawah, Paulus sendiri mengatakan, aku mengatakan bukan sebagai yang berkata menurut firman Tuhan. Sekarang Nah, berarti dia menulis itu kata-kata menurut firman siapa? Ya firmannya sendiri lah. Allahmu Kok lari ke Allah menulis Injil itu Al-Quran lagi? berdasarkan Agak apa? lain. Kenapa kau permasalahin Paulus menulis Injil? Allahmu kok menulis Injil nggak kau masalahin? Agak lain. Loh, Allahmu juga kan penulis Injil di abad ke-6 dan Injilnya itu Injil yang berbeda. Makanya dikutuk Jibril sama Paulus karena menyebarkan Injil yang palsu. Allah itu memang menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Nabi Isa kemudian Iya, mengajarkan tapi kan kepada Allahmu, Hawariyun, kepada para tapi, pengikutnya, begitu. tapi kan Allahmu juga Bukan penulis kemudian Injil yang Injil. sekarang. Tidak pernah Injil itu dikarang manusia, seperti misalnya Injil karangan Markus, Injil karangan Yohanes, Injil karangan Lukas. Bukan Injil itu yang disebut dengan Injil Allah. Tetapi Injil Allah itu yang Iya, yang kemudian mana diberitakan oleh Yesus ketika Yesus itu sedang mengelilingi Galilea sambil memberitakan Injil Allah. Sekarang Sebab Injil itu segala firman yang telah engkau sekarang berikan Allahmu kepadaku menulis telah aku Injil serahkan kepada mereka berantakan, dan sejarahnya mereka juga nggak menerimanya. tahu. Itu firman dari Allah tentang Ya. Injil. Kemudian Injil yang ditulis Yesus Allahmu itu mengelilingi tidak. Galilea sambil memberitakan Injil Sudah Allah. turun bintang. Injil Bintang ini Allah nggak itu yang pernah, mana? nggak sadar-sadar. Bintang ini dari dulu nggak bisa diajak diskusi dia. Turun, ya? Bintang, Immanuel sama, nggak jauh beda. Sama-sama otaknya otak Paulus. Saya orang yang nggak muluk-muluk. Kalau memang kamu sudah tidak bisa diajak diskusi, sudah saya turunkan saja, selesai. Aduh, info teman-teman, info Ustaz Hanafi, info sedikit kalau Ustaz Hanafi sudah monitor. Jam 7 malam sebentar itu ada yang mau bersyahadat. Itu dari Buddha, dari Buddhis ke Islam. Jam 7 malam. Minta tolong Ustaz Hanafi dibimbing sebentar ya. Mudah-mudahan sampai rumah. Siap. Siap. Lanjut pakai pas. Mantap. Kepas ini kok kayak teh celup ya, turun naik. Pakai pas dibuka mionya pakai pas. Tadi ini doubling, sekarang enggak lagi. Tadi saya turun karena doubling mulu. Sekarang sudah enggak. Nah, ini ada suara tapi doublingnya pelan. Dia ngikut. Beda tempat apa sekarang? Beda tempat. Udah pindah tempat saya, tapi masih doubling. Kenapa ya? Ganti HP yang itu ganjel, buat ganjel mobil tronton tuh, HP-nya yang satu ganti lagi yang HP yang baru, Bang Kepas. Gak ada. Suara kamu aman kok. Di sini Kepas, suara kamu aman, gak ada doubling. Aman suara kamu. Iya, pantasan tahu Pak Ustadz. Memang saya baru beli handphone tadi. Sombong kali. Oh, enggak, itu kamu pamer atau apa? Bukan, begini loh. Izin Pak Ustadz Hanafi, bukan maksudnya gini. Kita kalau nanti diskusi, saya bisa buka data sesuai dengan dari Google. Bukan. Jadi kalau satu handphone saya nanti saya keluar lagi lihat Google. Sombong kali ya Bang Ko hari ini.
Masya Allah, Masya Allah. Naik Baik, kelas baik. lah, terus gitu lah, naik kelas lah bangku. Ya, Biar enak itu tadi. kita macam mana gitu. Ah, Abangku kalau bertentangan dengan keyakinan Bang Kepas biasanya kan sesama Kristen tuh Bang Kepas. Itu macam mana Iya. caranya itu? Ya makanya kan kita pun agak bingung juga Katolik ini katanya Roh Kudus nggak Allah. Roh Kudus itu kan Allah. Hmm. Terus Mana bisa, mana bisa mereka itu gimana? manusia. Cara Nah, itunya gimana Bang Kepas makanya- biasanya? Apa dengan data Ya, kah, atau makanya- dengan keyakinan doktrin atau gimana Bang Kepas? Ya kita kan berdasarkan data kan dibilang satu lagi kita yang nggak terima dengan Katolik di rumah selalu ada patung Bunda Maria lah, karena abang saya kan juga ada Katolik, tapi kan nggak enak juga saya bilang itu ngapain sih patung-patung ada patung Bunda Maria apa kan gitu, Hmm. tapi kan nggak enak kan ya namanya beda beda gereja sulit juga. Hmm. Kok bisa beda-beda gitu, Kepas? Padahal kitab sucinya sama satu. Gimana itu, Kepas? Ya adalah perbedaannya. Kitab suci apanya kan Alkitabnya kan ada sedikit berbeda lah, tapi kami lah itu ada sedikit berbeda lah. Kristen Protestan dengan Katolik kan ada. Makanya Kepas, kalau beragama itu jangan cari yang membingungkan. Menurut yang Oneness, Tritunggal itu ajaran setan katanya. Menurut yang Tritunggal, Oneness itu bidat sesat. Katanya gitu Kepas. Gimana sama-sama Kristen kok pahamnya beda-beda. Ada pula yang meyakini Yesus itu bukan Tuhan. Sama-sama Kristen padahal. Malah pingsan si Kepas. Bukan pingsan. Nah, terus lanjut. Lah iya, yang harus diikuti itu yang mana? Yang Unitarian, yang tidak percaya Yesus Tuhan, yang Oneness, atau yang Tritunggal? Ini mana yang benar ini, sama-sama Kristen ini? Ya kami ya Tritunggal lah, Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Tapi tadi ada yang baru kan, ada Bang Kepas kalau nggak salah. Siapa tuh namanya tadi tuh? Dia malah nyembah sorga dia. Nah, makanya mohon maaf ya Pak Ustadz yang dimana mungkin dia saya nggak mau juga mengecilkan seseorang. Secara agama kami kan bukan menyembah surga, jadi dia salah lah itu. Mungkin dia masih jarang masuk ke gereja, mendengar khotbah ataupun tidak membaca Alkitab dengan keseluruhan. Kan kita nggak bisa juga menyamaratakan semua umat Kristen itu, sama juga kayak seperti Islam kan gitu. Jadi Tuhannya sebenarnya yang mana, Kepas? Ada yang bilang Yesus itu bukan Tuhan. Menurut Pak Kambuan itu kan, Yesus itu hanya atribut. Bahkan Yesus itu adalah siapa itu? Setan. Ada yang bilang Yahweh setan. Yang benar ini yang mana? Kok saling membedat-bedatkan seperti itu? Katolik kah? Protestan kah? Oneness kah? Bahkan Pak Ustadz ada juga salib jadi terbalik, malah ajaran sesat itu. Maksudnya salib terbalik gimana? Salib terbalik gimana? Iya, Gimana? kepala di Salibnya miring? Miring atau kepala di hidung bawah, terbalikan atau gimana? kepala di bawah, kaki di atas disalib. Jadi bingung kita, ada alirannya itu.
Kristen Itu dia, tapi aliran Kristen dia. iya satanik Ustadz. Salibnya itu kebalik simbolnya. Simbolnya. Oh. Kalau Mas Aha berarti miring nih dia nih. Mas Aha, lu dari tadi diem aja Mas Aha. Kayaknya di salibnya miring dia kayaknya nih. Miring ke kiri kalau Masaha alirannya. Kalau aku tuh di salibnya itu di pohon. Itu Ada lagi nih. hmm, 3 orang itu disalib bersamaan di pohon, seperti Wah. lambang menorah gitu. 3 pasang Gimana? tangan yang Oke, Pas dipakai ini di satu ini pohon. ada ini. Ada tanggapan baru ini bahwa semuanya ketiganya itu disalib di pohon, bukan di tiang salib yang berbentuk itu. Salib Iya, itu. betul. Gimana, Cara Kepas? naikinnya gimana itu? Cara naikinnya itu, jadi orangnya itu kasih di bawah dulu, terus sediakan tali tambang, diikat dulu, lalu diderek itu sama tentara Romawi mungkin diderek gitu, lalu naik ke atas gitu loh. Maksudnya mungkin ya Mas Ahaya. Enggak, itu sebenarnya repot kalau kayak gitu. Jadi sebenarnya itu dia digantung di atas pohon tapi nggak terlalu tinggi gitu loh. Yang penting ngegantung aja. Jadi Lebih masuk simbol akal. Hah? Lebih masuk jadi akal gini memang. Bang. Gini. Iya, Jadi karena simbol memang pada waktu itu ah, untuk membuat salib itu gimana caranya ya Mas Ahaya? Apa sudah ada gergaji, ada paku, kan seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu peristiwa penyaliban Yesus, kan biasanya ada bukti historis bahwa salib itu mestinya ada sampai sekarang. Mestinya kan seperti itu kan. Tapi kenyataannya tidak ada. Lebih masuk akal Mas Aha ini daripada si Kepas. Kalau Kepas gimana tanggapannya Kepas? Di dalam sel penjara aja banyak tahanan disalib. Iya, Di salib penjara itu mana disalib itu? mana? Kalau Mas Aha ini kan berkeyakinan bahwa ketiganya itu disalib di atas pohon, di kayu pohon, bukan kemudian di tiang salib, bukan. Gimana kalau menurut Kepas? Itu bukan aliran Kristen itu. Aduh, Mas Aha ini Kristen kan Mas Aha ya? Kristen lah, KTP Kristen. Gereja Agama di GKI. Agama di KTP Kristen, Bos. jadi mengakuin bahwa Yesus Tuhan. Betul, Yesus itu Tuhan, tapi Tuhan yang dimaksud bukan dia adalah Tuhan Theos yang Maha Kuasa, bukan. Yesus itu Tuhan karena dia masih memiliki sifat ketuhanan itu, gitu, Bang. Bingung saya gereja kamu. Siapa sih yang ngajarin? Jawablah Mas Aha, jawab Mas Aha, gerejamu di mana Mas Aha? Ya di GKI, Bang, kadang ke Reform. Reformnya Stephen Tong tuh yang dekat rumahnya Ustadz Hanafi di Kemayoran. Masalahnya begini loh, GKI itu paman saya, tulang saya juga gereja di situ, tapi konsep berpikirnya bukan seperti kamu, Bang Saha gitu loh. Jadi saya pun Oh gitu. nggak enak tuh bawa gereja, tapi saya kan Pakai ada pas, juga. Hmm. pakai pas. Menurut Ya. keyakinan Bang Masaha ini, Yesus itu Tuhan kecil, Bapak itu Tuhan besar, gitu loh maksudnya. Makanya bersalahan. Mana ada Tuhan kecil, Tuhan besar. Aduh. Jadi bersalahan itu. Loh itu kan Konsep bertuhan Tahu itu. Mas Aha, Kepas kasih tahu Mas Aha biar lu adu argumen tuh, makanya pas itu. tadi si Paulus kan juga bilang seperti itu Kepas. Si Paulus itu Kepas. Yang katanya roh kudus itu bukan Allah itu. Bukan Tuhan. Itu kan juga beraliran seperti itu, bahwa ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar. Cara menafsirkannya adalah yang bilang Yesus gak Tuhan, adalah yang bilang
Yesus itu Tuhan kecil, ada yang bilang Yesus itu hanya utusan, ada yang bilang Yesus itu hanya manusia biasa, ada yang bilang Yesus itu adalah Lucifer. Menurut Pak Gepas, Tuhan Yesus itu ciptaan apa bukan, Gepas? Dia sang pencipta, Oh, sang pencipta apa ciptaan? sang pencipta Pak Ustadz. Dia Oh, berarti Yesus yang itu menciptakan langit dan bumi itu Yesus ya? Yesus, benar. Kalau Masaha ke Masaha. Ya, Bang. Yesus Ya, Bang. itu ciptaan apa bukan, Masaha? Dia ciptaan, Bang, ciptaan. Itu gimana itu menurut Pak Gepas? Nah, capek lah gimana Kristen kayak gini kok, atau pura-pura Kristen kali. Lu injek aja kakinya. sembarangan. Lu injek aja kan samping lu tuh Kepas. Bang Kepas, Abang Masa kan samping lu injek aja itu. Iya, makanya dia bilang, makanya ya udah deh, kamu deh yang menyampaikan masalah kepada Pak Ustadz itu gimana konsep ketuhanan kamu dulu. Nah, jangan kita jadi beradu gitu loh. Kalau kamu memang Kristen, kita jangan jadi betul, beradu. betul Bang Kefas, betul. Silakan lah, silakan. Jadi Yesus itu dipanggil Tuhan itu karena dua sebab loh. Sebab yang pertama karena dia adalah ciptaan baru, dan sebab kedua karena dia adalah Raja Yehuda terakhir. Dia adalah penerus dari Raja Israel pertama, yaitu Tuhan sendiri, begitu. Simpel kan? Oke, baik. Sekarang ke Pak Gepas. Kerajaan Yesus waktu Yesus di dunia selama 3 tahun, nama kerajaannya apa Pak Gepas? Karena menurut Masaha, Yesus itu adalah raja. Silakan Pak Gepas. Enggak salah kerajaan Bang, gua kasih Kepas masukan tuh. namanya. Kalau nggak salah Madangkara, kalau nggak salah dulu tuh namanya. Madangkara rajanya itu kalau nggak salah. Kamandano itu Ustaz. Para Pak Gumbara. Jawab Pak Gepas. Buka mute-nya. Nama kerajaannya Yudea. Tuh. Pak Gepas, dibuka mute-nya. Intinya ada 2 yang dijelaskan oleh Masaha tadi. Yang pertama, bahwa Yesus itu adalah ciptaan baru katanya. Kemudian mental lagi Kepas. Waduh, Gepas kabur. Gitu dia tuh, nggak lama kabur, nggak lama kemudian 10 menit naik lagi. HP-nya padahal baru. Dia bisa beli HP, cuman nggak bisa beli itu paket. Namanya ketua LSM kan ya gitu momennya dia. Tadi baru mau nanya sama bangku tuh Bang Kepas, kan dia bilang katanya saya bingung lah dengan semua yang Kristen ini. Gue baru pengen nanya tadinya Mas Saha. Sebetulnya lu pada bingung semua keyakinannya Mas Saha, yang lain sebetulnya lu sendiri bingung nggak dengan keyakinan lu sendiri? Gue pengen nanya gitu. Iya. Masih ada nggak orangnya di bawah deh? Ya, ntar juga naik lagi dia Mas Saha. Lu kasih tahu lah Mas Saha kalau yang menurut lu nggak sesuai nanti lu adu argumen gitu loh Mas Saha, jangan diem. Masa saya mau nanya Masa, Ya, gimana Bang? Ya. seberapa yakin kalau Yesus itu Tuhan? Yakin Bang, yakin. Aku yakin dia Tuhan itu karena bapaknya Yusuf itu adalah keturunan langsung dari Daud gitu loh. Jadi gini Bang. Tuhan Bapa itu dulu disembah itu karena 2 alasan. Sebagai Raja Surga dan sebagai Raja Israel. Begitu di peristiwa 1 Samuel 8 ayat 7, bangsa Israel secara biologis enggak Bang. Enggak. Tapi masyarakat pada waktu itu taunya Yesus ini adalah dari anaknya Yusuf gitu loh. Itu dalilnya di mana? Di Yohanes 6 ayat 46. Oke. Bahkan setelah Yesus ini keturunan dari siapa? Ya, dia anak langsung dari Tuhan sendiri, Tuhan Bapa sendiri, sama seperti Adam. Sama seperti Adam. Iya, gitu. Oke. Bang. Berarti Yesus ini tidak punya keturunan. Ya, Yesus itu tidak punya anak, tapi dia punya Bapa. Ya, Bapaknya itu ya Tuhan sendiri, Sang Pencipta langit dan bumi itu, gitu loh Bang. Oke. Berarti Yesus ini
kodratnya dia sebagai anak Tuhan. Betul bang, iya betul. Iya. Berarti tidak memiliki keturunan dari siapapun. Nggak ada bang. Nggak ada. Nggak ada. Nah, kalau Yesus adalah anak Tuhan dan bapaknya adalah dan bapak ini adalah bapak yang dari Tuhan dari anak ini kan? Iya, iya. Nah kan gitu. Kenapa Yesus ini bisa dikatakan anak Tuhan? Sedangkan bapak ini tidak pernah menikah sama siapapun. Karena Yesus ini tidak punya bapak bang. Menurut Ibrani 7 ayat 10, yang namanya keturunan itu hanya dari laki-laki atau bapak gitu loh. Karena Yesus itu tidak punya bapak, maka logikanya dia bukan dari garis keturunan Adam. Dia adalah Berarti Adam kedua. Yesus ini bukan dari garis keturunan Adam. Bukan bang, bukan. Oke, dia garis keturunan siapa? Dia dari garis keturunan Tuhan sendiri bang, Tuhan Theos sendiri. Jadi Tuhan Theos ini Oke. mempunyai dua anak, Adam dan Yesus. Oke. Gitu. Oke. Berarti Yesus ini tidak memiliki garis keturunan gitu kan? Iya. Iya Memiliki bang, ya, memiliki bang. Bapaknya dia itu Tuhan sendiri bang. Tunggu dulu. Tidak memiliki Tunggu dulu. anak itu maksudnya. Tunggu dulu. Yesus kan langsung keturunan dari Bapa. Betul ya. Iya kan? Iya. Betul enggak? Betul ya betul. Nah, berarti Yesus ini tidak memiliki garis keturunan dari manusia kan? Dari Adam betul ya betul ya. Iya kan? Iya. Nah, pertanyaannya, Yesus muncul di dunia ini lewat mana? Iya dari Maria bang betul bang. Nah, Maria itu siapa? Ya Maria itu dari keturunan Adam ya. Berarti Yesus itu nggak bisa bang dibilang asal usulnya itu dari Maria, nggak bisa bang. Karena kalau kita baca di kitab Tawarik dan kitab Matius itu dikatakan Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Oke, berarti Yesus ini bukan ibu kandungnya Maria, bisa disimpulkan gitu dong. Gimana bang? Berarti Yesus ini bukan ibu kandungnya Maria. Nggak, ibu kandungnya Maria bang, ibu kandungnya Maria. Oke, Tapi ibu bapaknya kandung Maria berarti berarti Maria ini ibu kandungnya Yesus. Berarti Yesus ini Betul. anak kandung dari Ibu Maria kan? Betul ya betul. Nah, apakah Yesus mengakui bahwa Maria adalah ibunya? Ya mengakui lah bang, mengakui. Mengakui. Nah, sekarang saya tanya sama Bang Masa, apakah Yesus ini memiliki garis keturunan dari ibunya? Yang tadi saya bilang bang. Macet. Macet kan? Macet. Ini bang. Macet. Nah, gini. Saya sudah bilang garis keturunan itu hanya dari laki-laki bang atau bapak. Kalau abang memaksa saya, maksudnya kalau secara informal saya bisa mengatakan Yesus ini dari garis keturunan Maria. Tapi kalau secara formal saya nggak bisa mengatakan itu bang, nggak bisa. Oke, berarti ceritanya Yesus ini langsung lahir dari keturunan Bapak secara formal. Nah iya betul bang, iya. Iya Betul. kan? Melalui peran antara Maria secara informal. Iya bisa bilang gitulah. Iya kan? Nah, berarti Bapak dan Maria ini adalah suami istri. Nah itu kan Akhirnya debatable lahirlah juga, Yesus. Bang. Gini bang, itu kan Oh, debatable bagaimana? juga. Untuk mengatakan Tuhan dan Bapa dan Maria itu suami istri. Iya, sekarang gini Bang Masa, andai kata tidak ada Maria, bisa enggak Yesus lahir? Nggak bisa bang. Tapi Berarti gini, Bapak Bang. dan Gini, Maria Bang. adalah suami. Penunjukan Maria sebagai ibu daripada Kristus itu bukan semata-mata hanya Maria saja bang. Dia dipilih karena dia bertunangan dengan Yusuf gitu loh. Jadi kalau misalnya yang bertunangan dengan Yusuf itu bukan Maria, nah bukan Maria ibunya. Karena di sini yang penting adalah nubuatan itu tergenapi bahwa Kristus harus lahir dari
Makanya Yesus gini, Bang. Makanya Yesus berkatakan kepada murid-muridnya, jika Itu kan di situ ada dikatakan itu. Bang Masaha, di situ kan Iya, dikatakan telah lahir Kristus Tuhan Iya. Yesus Kristus Iya. Tuhan di Iya. kota Daud. Daud. Iya. Nah, berarti Yesus ini keturunan Tuhan di kota Daud, iya. Betul ya. Daud. Betul. Itu kan nggak bisa sangkal, karena itu kan dalilnya ada kan? Gimana? Nggak bisa, Bang, nggak bisa. Karena bapak biologisnya dia kan bukan Adam, bukan Daud. Kalau Daud abang- berarti kalau abang- Adam ini abang kalau gini, Bang. ditarik garis keturunannya, Adam ini kalau ditarik garis keturunannya ke bawah, nggak sampai ke Daud. Sampai ke Daud, Bang, cuman sampai ke Yusuf. Oke, kita berarti ini, Adam Bang, kalau aku- diurut sampai keturunannya ke bawah dapat Daud kan? dapat Yusuf, Bang, dapat Daud, terus saya dapat Yusuf, bapak tirinya Yesus gitu loh. Enggak, ini jangan dulu larikan ke Yusuf. Ini kita bahas Daud oke. dulu. Jadi kalau dari Nabi Adam diurut keturunannya sampai ke bawah, ketemu Nabi Daud kan? Betul, Bang, iya betul, iya. Oke. betul. Nah, Daud diurut keturunannya sampai ke bawah, ketemu Maria atau ketemu Yusuf? Ketemu Yusuf, Bang. Oke, Ketemu ketemu Yusuf, Yusuf. bukan ketemu Maria. Bukan, bukan. Bukan. Nah, Bukan. yang harusnya di dalam Bible, kalau begitu, apa yang ada dalam Bible salah. Harusnya Maksudnya? telah lahir Tuhan Yesus Kristus di kota Yusuf, bukan Daud. Loh, gimana sih, Bang? Yusuf Iya. itu kan keturunan Daud, Bang. Yusuf itu kan Apa? keturunan Daud. Keturunan Daud kan Yusuf. Oh, berarti yang harusnya jadi Tuhan itu adalah Yusuf, bukan Yesus kalau gitu. Loh, kan yang lahir Yesus, Bang, itu, Bang. Lah, Bukan iya kan? Yusuf itu. Itu kan menceritakan kelahiran Yesus, bukan Yusuf. Iya. Coba. Telah lahir Tuhan telah lahir Yesus Kristus Tuhan di kota Iya. Daud. Iya kan? Ah, iya. Nah, kalau kita urut keturunan Daud ke bawah, dapatnya bukan Maria. Tetapi dapatnya adalah Yusuf. Iya kan? Iya. Nah, berarti yang Betul. keturunan Daud di sini adalah bukan Maria. Di mana Maria ini Betul. secara biologis anaknya adalah Yesus. Iya kan? Iya, betul ya. Betul enggak? Yang keturunan Betul, Daud di betul. sini adalah Yusuf. Kan gitu. Iya, Yusuf. Iya kan? Betul enggak? Betul ya, Bang. Nah, menurut Lukas 2 nomor 20 itu kalau enggak salah ya. Nah, telah lahir Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, artinya kalau menurut ayat ini adalah Yesus ini adalah berasal dari keturunan Daud. Menurut data. Nah, tetapi menurut Masaha, ini kan menurut data. Iya. Iya kan, menurut data dalam Bible. Tetapi menurut Masaha, Yesus ini bukan keturunan Daud. Yang harusnya keturunan Daud adalah Yusuf. Iya kan? Iya, betul. Nah, berarti kalau seperti itu, data yang ada di dalam Bible harusnya harusnya di situ tertulis adalah telah lahir Yusuf Tuhan di kota Daud. Karena Yusuf keturunan dari Daud, bukan Yesus. Nah, kalau Bang Inspirasi lahir di Bethlehem juga saya bilang lahir di kota Daud, Bang. Nih, gimana? Ini kan kita mengikuti sesuai dengan dalil. Lah iya, Jadi maksudnya begini, Hos. kalau bukan Bang asumsi. lahir di Bethlehem, Nah, saya bilang gimana? Bang Inspirasi lahir di kota Daud.
Padahal Bang Inspirasi bukan keturunan Daud gitu loh. Nah, Jadi yang lahir begini, di kota host. Daud ini Yesus atau Yusuf? Yesus lah, Yesus. Yesus kan? Nah, yang Iya. keturunan Daud siapa? Yesus atau Yusuf? Yusuf. Ah, Yusuf. Berarti yang tertulis di kota Daud di sini harusnya Yesus atau Yusuf? Lah Yesus Bang, Yesus. Itu kan Iya, menceritakan yang Yesus, Bang. yang Nah, harus yang tertulis di kota Daud di sini harusnya Yesus atau Yusuf? ya Yesus lah. Yesus. Berarti Yesus keturunan Daud. Bukan. Bukan. Kan tadi aku udah bilang Bang, kalau Bang Inspirasi lahirnya di Bethlehem. Oke, saya ulang gini. Gini Bang, tunggu, jangan potong-potong dulu terus dong Bang. Saya akan bilang Bang Inspirasi lahir di kota Daud. Nah, padahal Bang Inspirasi bukan keturunan Daud. Gitu loh Bang. Gini Bang Masa. Loh, kok gini lagi? Saya kayak oten lah. Bah. Lama jang. Bang Masa, Iya. menurut dalil yang ada di dalam Bible, ya kan, telah lahir titik-titik, telah lahir titik-titik, ya kan, Kristus di kota Daud, ya kan, titik-titik. Ya. Nah, ini titik-titik ini masih tanda tanya. Nah, yang Iya. harus mengisi titik-titik ini keturunan Daud atau bukan keturunan Daud? Ya, siapa saja yang lahir di Bethlehem, Bang? Siapa saja yang kalau lahir Bang- di Bethlehem? Iya, betul. Nah, Kalau berubah misalkan lagi lahir narasinya. di Bethlehem, Nah, kan? Berubah lagi katakan narasinya. sama Berubah lagi anak narasinya. lahir di kota Daud. Ah, Loh, kok narasinya berubah? Mas Hatta tidak ada yang seperti itu. Aduh. Romo tadi mau ngomong apa, Romo? Narasinya Bang Masaha nggak ada yang kata-kata itu tadi yang saya dengar. Ya gitulah Masaha dari dulu. Jadi begini, host. Keyakinan orang Yahudi itu Mesias itu pasti lahir dari keturunan Daud. Nah, karena Yesus ini tidak bernasab, ya, tidak bersambung kepada Daud, maka dicangkokkanlah, disebut di situ Yesus anak Daud. Gitu loh, biar diterima oleh orang Israel. Daud di Artinya Yesus itu adalah keturunan Daud yang dimana silsilah Yusuf suami dari Bunda Maria itu dari keturunan Daud. Karena itulah dibilang Yesus anak Daud, Kristus anak. Nah, itu dia, host. Jadi keyakinan orang-orang Yahudi itu Mesias itu pasti lahir dari benih Daud. Karena Yesus ini nasabnya tidak bersambung kepada Daud, maka ditulislah oleh Matius disambungkan nasabnya ke Daud agar supaya apa? Agar supaya orang percaya bahwa Yesus ini benar-benar Mesias anak Daud gitu. Abang salah. Matius tidak mengatakan Yesus itu anak Yusuf, tidak mengatakan gitu. Kalau abang baca Matius itu pelan-pelan Bang ya, itu dikatakan Abraham memperanakan Ishak, terus Daud memperanakan Salomo, sampai Yusuf. Begitu sampai Yusuf, tidak dikatakan Yusuf memperanakan Yesus, enggak. Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. Jadi Matius juga tidak mengklaim kalau Yesus ini adalah biologis dari Daud gitu Bang. Makanya memang agama paling ribet itu di dunia ini ya agama Kristen kalau menurut saya. Kenapa? Karena konsep nasabnya membingungkan, konsep ketuhanannya lebih membingungkan lagi.
Ada Elohim, ada Yahweh, ada Adonai, ada Hashem, ada YHWH, ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Aduh, ribet pokoknya. Abang kurang satu lagi, Bang. Ada Ayahanda, Bang. Nah, itu Abang belum sebut tuh. Tuh, ada konsep ayahanda. Kalau ada konsep ayahanda tentu ada Ananda, kan begitu. Jadi Yesus ini Ananda sang Bapa, dan Bapa ini adalah ayahanda sang anak, yakni Yesus gitu. Betul, Bang. Iya, betul, Bang. Ya. Ribet memang ya. Halo, kadrun-kadrun semua yang di bawah. Jadi kalau nggak paham tentang agama satu sama lain, nggak usah banyak cakap kaliannya. Jadi percuma berkoar-koar menyampaikan sesuatu kalau mempertahankan agamanya masing-masing. Apalagi nih, kata Masaha Yesus itu ciptaan. Kata Masaha, gimana? Kalau menurutmu Yesus itu pencipta apa ciptaan? On kalian semua. Coba dijawab. Yesus itu pencipta apa ciptaan? Coba dijawab. Kenapa Anda bahas agama yang lain sementara kau nggak ngerti sama sekali? Loh, di atasmu ini Kristen, Iso ini Kristen. Gimana sih kau? Mau Kristen, mau Muslim, nggak usah dibahas di sini. On kalian semua. Itulah typingan di bawah. Mengundang dosa kalian semua di situ. Urusanmu apa? Larang-larang kami di sini. Urusanmu apa? Bukan urusan apa. Itu masalah agama itu sensitif, On. Loh iya, terus kalau masalah agama sensitif terus maumu apa? Nggak ada mau saya apa-apa. Jadi nggak berguna. Ya udah, turun aja. Kalau nggak ada maumu, turun aja. Lu ngapain masuk ke sini? Bahas-bahas agama kalian, On semua Iya, kalian. lu mau ke sini lu mau ngapain, Jahil? Diot, lu ke sini ngapain? Iya. Supaya tutup mulut kalian di situ, yang bau mulut itu. Lu Diot ngapain ke sini? Masuk ke sini ngapain? Supaya kau bisa tutup mulut. Lu Diot ngapain ke sini? Lu cari panggung, nggak ada temen lu. Kak, kamu yang idiot. Lu nggak ada temen di situ. Loh, teman-teman. Baru main TikTok ya? Sampai nggak tahu gimana caranya bahwa lu tuh di mute gitu. Baru main TikTok ya? Kasian kali. Nggak ada yang pinter gitu loh. Mungkin HP-nya dulu poliponik kali. Kasih tahu Enggak, Kepas itu kalau handphonenya. HP baru. Ustaz Hanafi, kata Bang Blender itu merek handphonenya pasti merek Oten. Kepas kasih tahu Kepas kalau kau punya HP baru Kepas. Ya, untuk teman saya debat capres ya yang tadi yang bicara itu ya. Debat capres. Orang dia boro-boro mau debat capres. Orang debat itu Hansip aja dia nggak menang, debat capres. Nah itu dia, makanya saya bilang tadi dia mungkin belum sampai pengetahuan sampai di sini Pak Ustadz, wajar lah kan kita nggak bisa, kan udah saya bilang tadi pengetahuan orang kan berbeda-beda kan gitu. Tapi kasih tahu dia dari tadi, jangan-jangan dia ngomong padahal dia di mute itu, kasih tahu Kepas. Dia baru masuk TikTok itu baru main dia. Iya benar juga Kasih kata tahu Pak dia. Ustadz. Kasih tahu, kasihan itu dia ngomong apa dari tadi, teriak-teriak itu, jangan-jangan. Tuh, Iya, padahal benar, dia typing di bawah itu loh, dia typing di bawah loh. Jadi debat capres kamu itu di mute kenapa? Karena kamu salah komal. Terima kasih Kak Eri, jazakallah Kak Eri. Asal tahu abangku, kasih tahu, kasihan dia. Dia bingung mau ngomong apa, ini kok nggak ada suaranya apa ya? Iya, ini kan kita menempatkan di sini Pak Kepas adalah ketua LSM ya, Ustaz Hanafi ya. Jangan.
kita janganlah dibawa. Kalau Pak Ustadz kan jangan, misalnya kayak saya, janganlah dibawa profesi gitu. Iya, masalahnya namanya juga profesi juga Pak Kepas. Iya, maksudnya nanti jadi banyak orang tahu saya LSM aktivis, kan nggak enak Pak. Kita aja yang tahu yang udah lama-lama. Kalau gambarnya sih Ya, kayak jadi- dasi Bang Kepas. Gambarnya sih kayak capres benar. Tapi capres Iya. boro-boro capres, Hansip pun enggak menang dia. Iya, ya wajar ya. Banyak yang begini yang pakai dasi yang apa, tapi ya kosong gitu, nggak apa-apa lah namanya. Daripada nggak ada keunggulan, minimal tampilan lah Pak Ustadz, minimal tampilan. Betul. Setuju. Tambah pinter udah punya HP 2 Bang Kepas sekarang. Aduh. Pinter Aduh. sekarang. Iya dong, ada dong penambahan karena satu buka Google, satu komal kan gitu. Mantap. Tapi kasih tahu dulu itu temanmu. Dari tadi dia sebetulnya ngomong teriak-teriak, cuman kita nggak nanggepin itu. Begini loh, sahabatku, saudaraku debat capres, mungkin kamu ke Nasrani, saya pun Nasrani. Maksudnya kalau kamu begini, kamu kan menganggap begini ya, ini ujar kebencian, menghujat, seolah-olah Islam itu buruk di pandanganmu. Sebenarnya itu kamu begini rupanya Kristen ya, begini ya. Bagus. Jadi gitu. Mantap Bang Kepas. Ajarin Bang Kepas tentang cinta kasih, ajarin. Gimana mau cinta kasih kalau udah menghujat kayak gini? Nggak bisa. Saya larang itu menghujat. Soalnya di rumah saya kan saya bilang Muslim ada 3, 5 sekalipun 5 ada di rumah Islam. Bulan depan nambah 1, 6. Insya Allah Pak Ustadz. Bisa Pak Ustadz. Kan nambah lagi bulan depan itu HP-nya jadi 3. Yang penting Pak Ustadz, yang penting kalau dia masuk Islam atau seseorang masuk Islam, kalaupun saya misalnya masuk Islam, saya harus lebih baik hidup saya dari Kristen, kan tinggal kayak gitunya hidup ini. Mantap abangku. Jangan Buat apa gini pindah ya. agama, tambah susah. Ustadz, Jangan gini. aku yakin Gini nih, loh. keyakinan aku, semoga feelingku ini benar. Nggak lama lagi Kepas ini bakalan mualaf. Kenapa? Karena dia bingung. Oh, kenapa di Kristen beda-beda ya? Kristen satu bilang Yesus bukan Tuhan, Kristen satu bilang Yesus itu pencipta, Kristen satu Yesus bilang Yesus itu ciptaan. Gimana nih, daripada aku bingung, Mas, mending kasih aku tahu masuk dulu Islam saja temennya. lah. Romo, si debat capres kasih tahu dia bingung, dia ngomong nggak jelas, dia mau turun juga dia nggak tahu, dia baru main TikTok ini. Dia typing di bawah tapi Ustadz. Iya. Dia bingung itu, gue mau turun gimana caranya ya? Itu dia bingung itu. Makanya Bang, kalau naik kata Bang Kepas, kalau kau Kristen, ya taburkan cinta kasih dimanapun. Jangan kau naik-naik mah kelepas kau. Omongan nggak jelas, gitu loh. Ya kalau umpama HP poliponik gimana mau turun, orang mencetnya aja matiin kepret air dulu modelnya. Banyak. Jadi gini Pak Ustadz, jadi satu kantor saya pun ada ini Kristen benci banget dengan Islam. Saya bilang, kamu jangan benci dengan Islam, kamu salah. Konsep berpikir kamu jangan salah. Walaupun kamu Kristen, kita sama Kristen, kamu nggak boleh benci dengan Islam. Itu ajaran baik. Hanya saja perbedaan kita kepada mereka Nabi Muhammad. Kalau kita Yesus adalah Tuhan. Hanya kalau kau membenci kepada umat Islam, di mana kasihmu? Tuh di bawah tuh. Lahirnya campur tai. Pas nggak begitu tuh caranya tuh kayak pas.
Ya itu Pak Ustadz, bukan ya artinya jangan dibawa lah istilahnya dibilang itu ajaran Kristen itu enggak, itulah beda-beda Pak Itu Ustadz saya kan. bilang temannya Bang Kepas. Ini kan teman TikTok kita, cuman dia baru main TikTok, cuman nggak ngerti gitu loh. Ya kalau apa ya host lah yang menurunin supaya nggak ini aja yang kita bicarakan, soalnya kalau ini yang kita bicarakan nggak ada faedahnya gitu loh. Sepakat, Cuma sepakat. emangmu yang memperingatkan, Kepas. Tegaslah kau. Gimana kalau saya hostnya saya keluarkan langsung yang begini, yang menghujat, Kasih tahu yang dulu cakap. abangku kasih tahu dulu, nasihati dia sebelum dia diturunin. Biar Ya, bijak, biar pinter gitu loh. Kasihan. Debat capres begini loh, kita kan sesama Kristen, ajaran Yesus ya, nggak bisa kita menghujat agama apapun. Ya melukain perasaan orang aja kita nggak bisa, lebih bagus kita dilukain orang perasaan kita, biar aja orang menghina kita, menjelek-jelekkan kita, memfitnah kita, biar aja. Tapi kalau kamu membalasnya begitu, apa bedanya kamu dengan dia gitu loh, debat capres. Mantap abangku. Biar Kalau pada kamu cerdas. Iya, Pak Ustadz, kalau dia misalnya nih belum siap kamu dihujat, belum siap kamu dicaci maki, belum siap kamu dipitnah, berarti iman kamu belum kuat. Kenapa saya katakan? Lihat itu perjalanan Nabi Muhammad, walaupun dia diludahin, dia nggak marah, dia nggak membalas. Itu makanya ajaran Nabi Muhammad itu bagus, baik semua. Ustadz Jadi Kepas kalau ada nih, membilang Ustadz Kepas nih. Nabi Muhammad jahat, salah. Nabi Muhammad itu baik. Mantap abangku. Iya, makanya kalau saya membilang Kristen Nabi Muhammad itu jahat, berperang, apanya? Nabi Muhammad itu mengajarkan kebaikan. Jangan salah hanya apabila sama seperti Kristen. Ya ada juga Kristen yang barbar, yang apa semua itu orangnya. Jadi ajaran Islam itu ajaran kebaikan gitu loh, debat capres. Ya, setuju Ustadz Kepas. Kita setuju ajaran Islam itu ajaran kebaikan. Apa kebaikan Islam? Ya, kita memuliakan Yesus sebagai hamba Allah, Nabi Allah, utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu punya Tuhan. Yesus bersujud, berdoa, dan bersyukur kepada Tuhan. Itulah kebaikan Islam, mengajarkan itu agar supaya oten-oten ini tidak sesat, tidak masuk neraka, gitu maksudnya. Ya, itulah tadi yang saya katakan tadi, Pak. Ya, beda-beda orang kan, mungkin latar belakang keluarga, ajaran gerejanya kan ada juga. eh, Gereja ya nggak semua ya, tapi mengajarkan wah kamu gini-gini ya, jangan dekat-dekat dengan Islam ya, nanti kamu jadi gini. Itu harus diluruskan juga. Ada juga gereja yang itu udah tak, kadang kan kalau kita salah guru juga jadi salah kita semua. Salah kita berguru kepada orang tertentu jadi salah. Udah diapakan aja lah. Host apa ini, siapa ini? Debat capres ini dikeluarin, jadi dia yang kita bicarakan jadinya. Coba aku tanya sama Bang Kepas nih, sama Ustadz Kepas. Tiga adik Bang Kepas yang sudah masuk Islam itu baik nggak sama Bang Kepas? Baik lah, kalau datang bawa makanan, kalau datang bawa kopi, kami ngobrol. Kan kami kan punya usaha dari tahun 73 kan punya hotel berbintang. Jadi tukang masaknya Islam semua. Saya kan kompak mulai kecil, ngobrol-ngobrol baik-baik semua mereka, ramah-ramah. Jadi di mana saya mau benci Islam, mereka ramah kepada saya. Hotelnya bintang berapa, Bang?
Bintang 3. Oh, Bir bintang maksudnya itu Mas Aha. apa? Bir bintang. Bir bintang. Apa? Enggak benaran Pak Ustadz. Bintang 3. Oh, bintang 3 Mas Aha. Jadi Lumayan itu. kenapa saya tidak pernah benci dengan Islam? Karena saya lihat dari dulu Islam itu ramah, sopan. Jadi di mana saya mau benci Islam? Iya, kalau Bang Kepas benci Islam, sama saja Bang Kepas ini membenci adik-adik Bang Kepas kan? Iya Sedangkan dong. adik-adik Bang Kepas baik semua. Kan gitu. Ya walaupun waktu kemarin adik-adik saya masuk Islam, Bang aku udah masuk Islam, ya nggak apa-apa. Yang penting kamu baik, jadi lebih baik dari waktu Kristen. Yang penting kamu jalankan perintah Allah, kamu jauhi larangan Allah. Hanya itu aja sih sebenarnya. Jangan kamu karena sudah Islam kamu membenci saya. Itu saya bilang, Pak. Pak Kepas, kalau orang yang mu'alaf ya baru kembali kepada fitrahnya yakni Islam, seperti contoh adiknya Bang Kepas nih kan, baru masuk Islam, baru kembali gitu. Nah, di dalam imannya itu diwajibkan Kepas untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, tunduk dan patuh terhadap perintah kedua orang tuanya. Selama perintahnya itu tidak melanggar perintah Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, maka wajib diikuti perintahnya itu. Terkecuali perintahnya itu sudah bertentangan dengan perintah dan larangan Allah, itu tidak boleh taat terhadap perintah orang